supaya bangun pagi-pagi, supaya bangun ya. Kamu nanya, 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 kamu nanya. Yo, what's up gengs? Kembali lagi di channel yang penuh manfaat ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas basic dasar fotografi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Baik, kita lanjut ke videonya. Fotografi saat ini telah menjangkau dunia smartphone. Umumnya, smartphone masa kini telah menyematkan segudang fitur seperti focal length, aperture, ISO, serta shutter speed. Itu berarti kamera smartphone dapat diatur secara manual layaknya kamera profesional. Itu sangat hebat, bukan? Dalam rangka meningkatkan skill fotografi, coba eksplorasi lebih dalam bakat seni fotografi Anda, atau setidaknya memahami apa itu segitiga exposure, sehingga dapat menambah pengetahuan dasar tentang teknik fotografi. Apa itu segitiga exposure? The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan juga ISO. Jadi segitiga exposure inilah yang diatur pertama kali sebelum kita memotret. Apakah fungsi segitiga exposure? Seperti namanya, segitiga exposure terdiri dari tiga elemen yang saling terkait satu sama lain. Fungsi ketiganya sama, yaitu mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke sensor kamera. Namun yang harus diperhatikan adalah efek dari masing-masing elemen terhadap hasil gambar saat kita mengatur segitiga exposure ini. Baik, yang pertama yaitu shutter speed. Shutter speed harus diatur pertama karena tergantung dengan pergerakan objek yang akan kita potret. Apakah objek itu diam yang menggunakan shutter speed 1/60 sampai 1/160, maupun bergerak dengan menggunakan shutter speed 1/250 sampai 1/800. Shutter speed juga digunakan untuk long exposure fotografi, seperti kita ingin memotret pergerakan cahaya mobil di jalan pada malam hari, ataupun memotret Mikoy Galaxy Bima Sakti kita itu menggunakan shutter speed 30 detik sampai settingan bulb, yang bisa kita atur seberapa lama shutternya itu terbuka nantinya. Baik, kita ke aperture. Aperture adalah salah satu spesifikasi yang penting pada kamera DSLR dan handphone. Aperture sering disebut sebagai bukaan. Aperture adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Semakin lebar lubang tersebut, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin kecil angka di belakang f, maka semakin lebar bukaan aperturnya. Lensa dengan f1,8 bisa membuka kantub lensa lebih lebar dibanding f5,6. Artinya f1,8 bisa menangkap cahaya lebih banyak dibanding aperture yang lebih besar. Aperture diatur kedua karena tergantung dengan lensa yang kita miliki. Jika kalian menggunakan lensa kit 18-55 mm, bukaan terbesarnya yaitu 3,5 jika kalian men-setting focal length di 18 mm. Sedangkan dia akan berubah ke 5,6 apabila naikkan zoom ke 55 mm. Berbeda dengan lensa fix, bukaan terbesarnya yaitu f1,8 untuk yang versi ini. Ada juga yang f1,4. Ini tidak akan berubah karena ini tidak bisa di zoom seperti lensa kit 18-55 mm. Lensa kit 18-55 mm bisa kalian gunakan untuk landscape fotografi, di mana kalian bisa set aperturnya menjadi f5,6 sampai f22. Itu supaya semuanya terlihat lebih tajam walaupun perahunya jauh dan jembatannya dekat, itu semuanya tetap terlihat jelas ataupun tajam. Untuk hasil foto landscape ini menggunakan lensa yang bisa distorsi, jadi fotonya terlihat luas karena fotonya cenderung ke dalam. Berbeda dengan potret fotografi, biasanya menggunakan lensa fix 55 mm karena membutuhkan bukaan yang lebih besar untuk mendapatkan hasil background yang blur atau disebut juga dengan bokeh. Jadi kalau kalian ingin hasil background yang bokeh, silahkan menggunakan lensa fix 55 mm supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jika ingin mendapatkan hasil yang tajam atau pengambilan dengan landscape, silahkan menggunakan lensa fix 18-55 mm.
Settingan yang terakhir yaitu ISO. ISO diatur ketiga karena ini tergantung dengan kondisi cahaya yang ada di lokasi. Jadi ISO ini adalah peningkatan cahaya secara digital yang dilakukan oleh kamera jika cahaya yang ada di lokasi terlalu gelap seperti di dalam ruangan atau malam hari. Jika kalian ingin memotret di tempat yang terang atau siang hari, maka atur ISO di 100. Dan jika kalian memotret di tempat yang gelap atau malam hari, gunakan ISO 400 sampai 1600. Dan pandai-pandailah mengatur ISO. Jadi itulah tentang segitiga exposure di mana shutter speed, aperture, dan ISO ini sangat berhubungan satu dengan lainnya. Tapi pastikan kalian men-setting shutter speed terlebih dahulu, kedua aperture, yang ketiga ISO supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa banyak berlatih lagi supaya kalian bisa mempunyai skill yang mahir dalam fotografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar berkembang lebih baik lagi.